Pencuri jebol ruang kantor sekolah. Ibu hamil selundupkan narkoba ke Lapas Bancai, Bandung. Kepergok pelaku curanmor lepaskan tembakan saat dikejar korban. Kepergok diduga hendak mencuri saat mabuk pemuda dihajar warga. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, aksi pencurian kembali menyasar fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Kali ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Seroni kawanan pencuri yang nekat menjebol pintu kantor pada malam hari. Akibatnya sejumlah barang berharga mulai dari alat elektronik hingga mesin rumput raib digondol pelaku. Pihak sekolah pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Nasib malam menimpa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lebak. Ruang kantor yang seharusnya aman dijebol oleh kawanan pencuri yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku masuk dengan cara merusak paksa gembok pintu utama ruangan kantor pada Minggu malam. Kondisi lingkungan sekolah yang sepi pada malam hari dimanfaatkan pelaku untuk menguras isi ruangan. Barang-barang yang hilang pun beragam, mulai dari 2 unit proyektor, mesin rumput, mesin air, hingga peralatan kantor. Bahkan stok gula dan kopi milik guru pun tak luput dari jarahan para pelaku. Total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pada Senin pagi saat para guru hendak memulai aktivitas belajar mengajar dan menemukan pintu kantor sudah dalam keadaan terbuka. Jadi tadi pagi kronologisnya Dewan Guru pas datang ke sini melihat pintu itu sudah terbuka. Begitu dicek dan diidentifikasi benda apa saja yang hilang, diantaranya mesin rumput, kemudian proyektor 2, itu proyektor yang besar dan yang mini, kemudian ATK, terus termasuk gula kopi juga diangkut, sarung 2, sepatu, sama ini masih satu rangkaian dengan ini karena sebelumnya itu ada pompa satelit kita itu hilang juga. Nah, jadi ya kalau mungkin di total kerugian itu sekitar sampai 15 juta ini kerugian kita yang saat ini kita alami begitu. Jadi kita juga tidak tahu kejadiannya entah itu siang atau malam. Untuk petugas penjaga di sini memang belum ada kita. Itu kelemahan kita juga memang. Kenapa ya? Karena ini kan institusi resmi ya. Jadi segala sesuatu itu harus di SK-kan begitu, tidak bisa kita nunjuk semena-mena. Nah, dari awal memang kita sudah mengajukan untuk menyediakan penjaga di sini, tapi sampai saat ini masih belum ada. Kalau pencurian ini pernah terjadi Sebelum-sebelumnya katanya, karena kita juga sebenarnya yang standby di sini sekarang itu kan baru-baru ya. Jadi baru-baru yang, tapi sebelum-sebelumnya waktu ini jadi gedung penataran atau PSBB itu juga pernah katanya. Jadi di lingkungan sini memang agak rawan begitu. Pihak sekolah mengaku sudah lama mengajukan adanya petugas keamanan atau penjaga sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Kasus pencurian ini rencananya akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar para pelaku bisa segera ditangkap. Dari Lebak, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang perempuan sedang hamil besar diamankan petugas Lapas Bancai, Kota Bandung saat dirinya berupaya menyelundupkan narkoba pada Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8 paket narkoba jenis sabu dan puluhan butir obat keras yang disembunyikan di tubuh pelaku. Seperti inilah detik-detik petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan ke dalam Lapas Bancai, Kota Bandung, Sabtu siang.
Dalam rekaman video, terlihat seorang perempuan berinisial DP yang diketahui tengah hamil besar kedapatan membawa 8 paket narkoba dan 20 butir obat keras. Karena kondisi kehamilan, petugas tidak melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun body scanner, melainkan pemeriksaan manual secara teliti. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan narkoba yang disembunyikan di sekitar area payudara pelaku. Penyelundupan ini terungkap saat pemeriksaan rutin terhadap pengunjung lapas. Kalapas Banceu, Eris Ramdhani mengatakan, barang terlarang tersebut diketahui ditujukan kepada seorang warga binaan berinisial MS, narapidana kasus pencurian yang telah menjalani hukuman sekitar 1 tahun 8 bulan. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku mengaku hanya menerima titipan dari seorang di luar lapas untuk diserahkan kepada narapidana tersebut. Petugas menduga pelaku dimanfaatkan karena kondisi kehamilannya. Saat pemeriksaan berlangsung, pelaku tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun ketelitian dan kesigapan petugas akhirnya berhasil mengungkap upaya penyelundupan tersebut. Hingga saat ini, pelaku dan narapidana yang diduga sebagai penerima barang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Kasus ini telah dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk pendalaman lebih lanjut. Kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 8 paket dan 20 butir obat keras. Dibawa oleh seorang perempuan inisial DP. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat gagalkan. Itu pemeriksaan rutin seperti biasa dan itu ditujukan untuk saudara MS yang sedang ada di Lapas Banceu ini. Narapidana kasus pencurian, vonisnya 3 tahun, sudah berada di sini sekitar 1 tahun 8 bulan. MS itu ada hubungannya apa Pak? Suami atau teman? Ini lagi dalam pemeriksaan pendalaman oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung di dalam, jadi masih dalam pendalaman. Pihak Lapas Banceu menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung, petugas, maupun warga binaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor menodongkan senjata api dan lepaskan tembakan saat aksinya kepergok dan dikejar pemilik sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan situasi ramai di tengah pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman CCTV milik korban, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya, yakni 1 unit sepeda motor yang terparkir di luar rumah di Gang Jamblang pada Minggu siang lalu. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T, sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Dan betul saja, pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor. Namun pemilik rumah keluar untuk mengejar pelaku, sehingga pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri. Akan tetapi, ditemui pada Senin siang, pemilik sepeda motor Pikih Julfikar mengaku pengejarannya terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan, lalu letuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Awal kejadiannya saya lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba istri ngasih tahu lah, dia ngecek CCTV di depan rumah itu ada motor, kagak pergi-pergi, dicek lah CCTV awalnya. Dia ngasih tahu ya, kenal nggak sama orang ini? Saya bilang nggak kenal. Udah saya cuek bebek aja. Pas dia malah diperhatiin lagi di CCTV itu. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari, tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di pot bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia ngeluarin tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya tinggalin aja udah. Kepanikan pelaku curanmor membuat mereka meninggalkan 1 mata kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci karena masih tertancap di kunci sepeda motor. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke pemukiman penduduk
Mengingat wilayah Gang Comblang, Kelurahan Buaran Indah termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor karena sudah sering warga kehilangan sepeda motornya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Kepergok diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda akhirnya ditangkap warga di atas atap sebuah rumah. Aksi pemuda tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat warga Pancoran Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang seorang diri berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Menurut Kapolsek Pancoran, pelaku awalnya minum-minum pada malam minggu. Namun pelaku ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan warga. Belum ada indikasi untuk melakukan pencurian, baru diduga. Ya, memang ada kerusakan beberapa genteng atau asbes. Akhirnya dilakukan pergantian oleh pihak keluarga. Karena keluarga kita hubungin dan mau datang, kita pertemukan dengan pihak pemilik rumah untuk dilakukan pergantian atau kesepakatan. Demikian. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan di rumah warga, serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi begal terekam kamera CCTV di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kelilimus, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Sepeda motor seorang pengendara diduga dirampas pelaku begal pada Minggu dini hari 4 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban sedang berboncengan saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sekelimus, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Minggu dini hari 4 Januari 2026. Tiba-tiba seorang pelaku memepet kendaraan korban dan langsung mengancam dengan senjata tajam. Pelaku bertindak brutal dan memaksa korban untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah berhasil merampas sepeda motor korban, pelaku juga langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan terutama pada jam-jam sepi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pemuda menggasak rumah warga Jalan Hanapi Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Pelaku masuk ke rumah warga dengan memanjat tembok menuju lantai 2 rumah, di mana 2 unit handphone dan uang penjualan kue sebesar 1 juta dibawa kabur pelaku. Seorang pemuda di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur ini memantau permukiman warga Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit. Dalam rekaman kamera CCTV, pemuda ini terlihat memanjat tembok dan menaiki tangga rumah warga di RT 7 RW 3. Aksi serupa juga terlihat setelah pelaku turun dan kembali memanjat rumah warga lainnya kemudian melarikan diri. Diduga pemuda ini telah mencuri 2 telepon genggam dan uang sebesar 1 juta rupiah milik warga yang diletakkan di kamar tidur. Kejadian ini terjadi pada Minggu dini hari 4 Januari 2026 dan penghuni rumah baru mengetahui rumahnya disatroni pencuri setelah sempat terdengar suara orang terjatuh. Sekitar jam 4 anak saya bangun tapi HP-nya nggak ada di kamar atas. Nanya sama kami di bawah, sedangkan saya tidur di samping kursi panjang depan itu. Ternyata HP istri saya sama dompetnya sudah nggak ada. Terus dompet ditemukan di atas tapi posisi kosong. Itu isinya yang berapa, Pak? Hanya uang belanja sekitar 1 jutaan lebih lah. Berarti kerugiannya handphone dengan uang 1 jutaan. Handphone 2, handphone saya maupun handphone anak saya yang pertama. Bapak mah nggak dengar. Saya dengar kayak barang jatuh, cuman saya kira tikus atau kucing nabrak sesuatu. Kami sempat keluar ke teras, motor pun semuanya utuh. Cuman kami memang pintu biasa nggak kami kunci, pintu gerbang maupun pintu ruang tamu maupun dapur, karena kita punya aktivitas setiap hari. Ibunya ada Kue lah ya. kegiatan bikin kue. Kami nggak tahu, Pak. Cuman kalau dengar barang jatuh, ternyata kami nggak ngerti kalau itu orang yang jatuh dari itu. Akhirnya kami datang ke Pak RT minta untuk dibukakan CCTV. Nah, kami cerita setelah melihat tayangan CCTV ternyata orang itu mondar-mandir
sendal ditaruh di sini, sempat naik ke yang tangga Mbah, sambil mungkin mantu rumah saya, akhirnya ke arah sana Pak. Nah itu pas di outdoor itu, dia langsung naik di gambar CCTV lewat atas risplang, kan itu risplang cor. Kayaknya dilihat naiknya dari sini, cuman di saat jatuh turunnya tuh lewat tiang ini Pak, jatuhnya di sini. Itu perkiraan berapa orang Pak? Tapi nggak tahu persis Pak. Kalau yang mondar-mandir satu itu kayaknya pakai sweater, warnanya agak abu-abu. Belakang ada tulisannya, cuman nggak jelas Pak untuk di CCTV. Kenal dengan pelaku? Tidak. Itu kejadian Sekitar jam 3 kurang 5 lah. Kami sementara nggak lapor polisi, toh hilangnya cuman sedikit. Cuman kami agak bingung Pak, karena kami yang hilang tuh HP saya sama HP anak saya yang isinya termasuk absen AMDAL Pak. Meski terpasang kamera CCTV dan juga portal di akses jalan permukiman, aksi pencurian masih kerap terjadi di kawasan ini. Warga berharap kepolisian bertindak tegas agar aksi pencurian di kawasan ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Viral pemirsa, seorang remaja masuk ke lingkungan masjid dan mencuri sejumlah uang dari dalam kotak amal. Selain mencuri uang dalam kotak amal, pelaku juga menggondol pengeras suara masjid yang dimasukkan ke dalam karung. Aksi pencurian kotak amal masih kembali terjadi. Seorang pedik Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV mengambil uang dari dalam kotak amal. Selain mengambil uang dari dalam kotak amal, pelaku juga menggondol pengeras suara masjid yang dimasukkan ke dalam karung yang dia bawa. Diketahui pelaku masuk ke dalam masjid yang berada di Jalan Kiai Haji Muhtar Tabrani, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan cara memanjat tembok belakang sekolah TK yang berada dalam lingkungan masjid. Pelaku kemudian mengambil 3 buah kotak amal untuk dikuras uangnya dan membawa lari pengeras suara. Salah seorang pengurus masjid pada Senin 5 Januari 2026 mengatakan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi pada Minggu 4 Januari 2026 dini hari. Pas subuh, marbot ini pengen nyalain tip ya, biasanya kalau subuh tuh biasanya bunyi masjid. Iya. Kaget, tip tuh pada hilang semuanya tuh di situ. Akhirnya buat lapor, manggil kakak yang kebetulan rumahnya di samping masjid. Kemudian mulai keliling dah tuh sekitaran sini. Nah, akhirnya ketahuan. Jadi yang diambil itu kotak-kotaknya semuanya, yang kotak di tengah sama kotak yang di luar. Kebetulan juga sama ini ampli, toa dan macam-macam. Itu sempat diambil juga tapi belum sempat ke bawah. Ketahuan posisinya ada di belakang. Kotak-kotak tuh kan di masjid itu kotaknya ada 3. Ada yang besar 3 biji, semua ditumpuk kondisinya. Kalau toa masjid kebetulan di pinggir. Jadi kayaknya sih nggak tahu sempat nanti mau diambil dia balik lagi apa keburu ketahuan. Nah itu dia. Kotak ada, masih ada. Kotak ada. Cuma dibuka semua isinya diambil. Kalau sih kurang tahu ya. Sejumlah peralatan elektronik pengeras suara yang dibawa pelaku ditinggalkan kembali di sekitar bangunan TK. Pelaku diduga merupakan seorang residivis yang sejauh ini mengontrak dekat lingkungan masjid dan saat akan digerebek oleh pengurus masjid dan warga, pelaku berhasil kabur. Menanggapi kejadian ini, Kompol Imam Syafi'i, Kapolsek Bekasi Utara mengatakan bahwa anggotanya telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk dilakukan penyelidikan. Meski demikian, Kapolsek berharap korban untuk membuat laporan agar kasusnya dapat diproses hukum. Hari ini kami memerintahkan lagi untuk Babin Kamtibmas dengan bersama unit opsional kami untuk datang kembali ke sana agar yang bersangkutan pengurus masjid untuk membuat laporan polisi, karena dengan laporan polisi itulah sebagai dasar kami untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter.
Polisi menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat ditangkap. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik penangkapan NY, pemuda berusia 21 tahun, pelaku pembegalan sadis seorang ojek pangkalan bernama Tiarudin. Pelaku berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Pandeglang saat hendak menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Subur. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari Terminal Tarogong menuju Kecamatan Subur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Beruntung korban berhasil selamat setelah meminta pertolongan warga dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur dan juga melawan petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Kemudian sepanjang itu sudah selesai melakukan penambalan ban, pelaku dan korban kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu di tengah jalan sepi, pelaku melakukan tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan ditandai dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah keluarga pelaku. Namun pada saat setelah diamankan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur pada pelaku. Di hadapan petugas, pelaku berdalih nekat melakukan pembegalan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia berencana menjual motor tersebut seharga Rp2.500.000. Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji Rp350.000 dan sampai stasiun Trogong, Terminal Trogong, saya itu sisa duit Rp10.000, Pak. Terus kamu ngojek gitu? Iya, benar. Ke Sumur? Iya, Pak. Terus sempat kepikiran itu buat apa? Buat nyolong motor dia? Saya dari Terminal Trogong tidak ada pikiran kayak gitu. Terus niatnya? Niatnya itu pas saya di Sumur, Pak. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Banten. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian dua pemuda spesialis pencuri ponsel di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir. Keduanya ditangkap setelah 4 bulan menjadi buronan pasca mencuri telepon genggam yang disimpan korban di dalam laci motornya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus 2 remaja pelaku pencuri handphone yakni SA dan FI, 25 tahun, di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku berdalih jika dirinya tidak pernah mencuri HP, namun saat diinterogasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar korban ibu rumah tangga yang menyimpan HP di laci motor yang sedang terparkir pada 30 Agustus 2025 lalu. Di depan masjid di desa JTN Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah 4 bulan buron dari peristiwa pencurian HP yang dilakukan mereka. Usai diringkus polisi, pelaku langsung dibawa ke ruang Resmob Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana pencurian, modus operandi yang dilakukan sementara kami dalami tentunya, namun informasi awal daripada korban
kejadiannya yaitu di depan Masjid Zam-Zam, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Di mana saat itu korban memarkir sepeda motornya dan di laci motornya disimpan handphone daripada korban. Pelaku saat ini sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang remaja diduga pelaku pencurian sepeda motor panik saat dikejar petugas dan warga di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pelaku nekat naik ke atap rumah warga untuk menghindari kejaran petugas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pancoran Barat 8, Jakarta Selatan pada Minggu pagi, 4 Januari 2026. Aksi pelaku sempat mengundang perhatian warga sekitar saat dirinya berusaha bersembunyi di atas genteng rumah untuk menghindari kejaran petugas usai diduga hendak mencuri sepeda motor. Petugas Satpol PP bersama PPSU dan warga setempat berkoordinasi melakukan pengecekan dan penangkapan. Setelah upaya persuasif, petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Situasi di lokasi kejadian berjalan kondusif dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Pancoran untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Lulu Nursiadah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi melakukan penyelidikan pasca bentrokan berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka serta 26 rumah terbakar. Pemerintah daerah berjanji berikan santunan bagi para korban dan juga membangun kembali rumah yang rusak. Beta su foto. Jangan lempar lagi. Nanti Babinsa datang. Beta bilang kamu nge. Pasca bentrok, situasi di Desa Longga dan Apara, Kecamatan Aru, Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan juga Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 orang tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar. Polisi kini lakukan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti terkait peristiwa ini. Tempat ataupun korban, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Eri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Kerugian material yaitu adanya pembakaran rumah yang terjadi di kedua belah desa, yang mana ada di Desa Apar kurang lebih 8 rumah, sedangkan untuk di Desa Longgarnya adalah 18 rumah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Riau, Timotius Kaidel, mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. Hadir di tengah-tengah konflik antara Desa Longgar dan Desa Apara untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan rasa aman dari masyarakat kedua desa, terutama pasca konflik yang berlangsung antara tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Dan kami memastikan semua korban, baik korban jiwa dan korban materi yang dialami, yang mana terjadi pembakaran rumah di 2 desa sebanyak 26 rumah, di Desa Apara sebanyak 5 rumah, dan di Desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri, supaya konflik ini segera bisa terselesaikan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari Desa Longgar dan juga Apara terjadi sejak Kamis 1 Januari 2026 hingga Jumat 2 Januari 2026. 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin.
Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari dua desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari desa Longgar yang hendak membeli miras di desa Aparat. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda terlibat bentrok saat berwisata di pantai air Babunyi Puru, Selatan Maluku, di mana bentrokan dipicu akibat mabuk miras di area wisata itu, sebabkan beberapa orang luka dan kawasan wisata jadi kacau balau. Kericuhan ini terjadi di lokasi wisata pantai air Babunyi, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Jumat sore. Dua kelompok pemuda terlibat saling pukul di pesisir pantai. Mereka bahkan saling kejar menggunakan kayu dan lemparan batu. Tak hanya di pesisir pantai, para pemuda dari dua desa berbeda, yakni Desa Ewiri dan Desa Mepa, saling kejar hingga di tengah laut. Kondisi ini pun membuat panik warga, para pengunjung area wisata, hingga membuat suasana kacau balau. Beberapa orang dilaporkan alami luka lecet akibat baku pukul tersebut. Situasi mereda setelah sekelompok pemuda memilih terlebih dahulu tinggalkan lokasi. Bentrok disebabkan perkelahian dua pemuda dari dua desa Ewiri dan Mepa yang sudah mabuk miras. Perkelahian itu pun memicu bentrok massal di lokasi. Tak ingin masalah berlanjut dan saling dendam, Kapolsek Leksula, Ibtu Bastian Tuhuru, mengambil jalan tengah. Para tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa dari dua desa tersebut dikumpulkan. Keduanya sepakat berdamai serta menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pada hari ini, 2 Januari 2026, pukul atau jam 5 sore, kami Posresuna bersama dengan untuk majelis ini bersepakat untuk persoalan anak-anak muda yang berkelahi di air Babunyi. Masalah itu selesaikan secara baik-baik orang saudara. Damai, berdamai. Maluku harus dijupai. Wasudara harus dijupai. Tokoh kedua desa juga bersepakat kepolisian menjaga ketat lokasi wisata, terutama di musim liburan, yang dimanfaatkan segelintir orang menjual miras secara ilegal. Sebab pemicu bentrok tersebut akibat adanya pesta miras di lokasi wisata dari dua kelompok pemuda. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang Haji Aseli, Cipondo, Kota Tangerang. Demi melancarkan aksinya, pelaku mengganjal pintu rumah korban dengan kayu agar korban tidak dapat keluar rumah. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada Sabtu dini hari 3 Januari 2025. Dua orang pelaku diduga telah mempersiapkan aksinya dengan matang sebelum membobol sepeda motor. Pelaku mengganjal pintu rumah korban menggunakan kayu. Cara ini dilakukan agar korban tidak dapat keluar rumah saat aksi pencurian berlangsung. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian membobol kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat bernomor polisi B3558 CTL lalu bergegas pergi meninggalkan lokasi. Suhendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone milik karyawan outlet jus di Jalan Joglo Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terjadi pada Kamis 1 Januari 2026. Diduga pelaku merupakan seorang pria yang menyamar meminta uang iuran sampah dan juga kebersihan. Aksi pencurian handphone terekam kamera pengawas di salah satu outlet jus di Jalan Joglo Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Terjadi Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga pelaku pencurian merupakan seorang pria yang terlihat pada rekaman kamera pengawas ini. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mendekati meja kasir dan diduga mengambil benda yang mirip dengan handphone yang berada di atas meja. Menurut keterangan karyawan outlet, pria yang diduga mengambil handphone itu datang dan meminta uang, sampah, dan kebersihan. Namun tanpa merasa berdosa, terduga pelaku mengambil HP di atas meja kemudian beranjak pergi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tenggelam saat berlibur di pantai pesisir barat, wisatawan ditemukan tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Jasad Rizal Wahyudi, wisatawan asal Lampung Utara berusia 29 tahun yang tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, berhasil ditemukan pada Senin. Korban ditemukan pada jarak sekitar 15 mil laut dari titik awal kejadian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jenazah pun langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat korban bersama rekan-rekannya berenang di Pantai Mandiri Sejati. Korban diduga terseret ombak dan arus kuat ke tengah laut hingga akhirnya menghilang dari pantauan. Saat itu rekan korban dan warga sekitar sempat melakukan pencarian awal, namun korban tidak ditemukan. Korban pun berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian. Saat hari ketiga kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam di Pantai Mandiri, Kabupaten Pesisir Barat, hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Pada pukul 09.15 tim SAR gabungan terima info dari nelayan bahwa korban telah ditemukan kurang lebih 15 nautical mil dari LKP dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Tanjung Setia. Untuk selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Krui untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Basarnas menghimbau masyarakat dan wisatawan agar lebih waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi ombak dan arus laut kuat, guna menghindari kejadian serupa terulang kembali. Dari Pesisir Barat Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Tragedi laka laut di Pantai Buffalo, Palabuhan Ratu terjadi usai insiden jet ski terbalik yang melibatkan 2 orang wisatawan pada Senin 5 Januari 2026. Kasat Pol Erut Polres Sukabumi AKP Dadi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. 2 korban diketahui berboncengan menggunakan jet ski sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di tengah laut. Akibat insiden tersebut, kedua korban sempat berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Palabuhan Ratu untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi kritis. Adapun identitas korban selamat yakni Siti Maryam, 41 tahun, perempuan asal Bogor. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan kondisi kritis. Sementara korban meninggal dunia diketahui bernama Al-Muhana Hasan Radi, laki-laki warga negara asing asal Arab Saudi. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Saat ditemukan, korban WNA mengenakan baju pantai lengan pendek bermotif putih hitam dan biru serta celana pendek warna abu-abu. Pada bagian pelipis kiri korban terdapat luka robek akibat benturan keras dengan jet ski. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 4 hari pelaksanaan operasi pencarian, tim SAR gabungan akhirnya temukan korban yang dilaporkan hilang di hutan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada 5 Januari 2026. Korban atas nama Yeslefran Mamanua, 60 tahun, warga lingkungan 3, Kelurahan Kayawu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang hilang di area perkebunan Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu 4 Januari 2026. Korban bernama Sail, 90 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 13:40 waktu Indonesia bagian tengah pada jarak kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Diketahui pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak pagi dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Pencarian dilakukan menggunakan metode ISAR Implementary Method Type 2 dengan radius pencarian sejauh 6,5 km dari awal lokasi kejadian. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi menuju Desa Pisau, Kecamatan Pagimana dan diserahkan kepada pihak keluarga.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebelumnya korban atas nama Surya Fajar Irawan 37 tahun dilaporkan tenggelam saat mencari ikan pada Jumat sore 2 Januari 2026. Tubuh korban ditemukan terhimpit gorong-gorong tepat di lokasi hilangnya korban. Kepala Sesi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Iwayan Juni Antara, menyatakan keluarga korban mendapatkan bagian kaki korban yang terhimpit gorong-gorong. 9 orang tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Lokasi gorong-gorong yang sempit sempat menyulitkan proses evakuasi korban. Pukul 11.35 waktu Indonesia bagian tengah, jasad korban bisa dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke RS Profesor Ngurah. Sebelumnya pencarian dilakukan dengan membagi tim rescue menjadi 3 titik, yaitu di titik lokasi kejadian, titik Dambuagan, dan titik Muarak Tukat Badung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan sedang hamil besar diamankan petugas Lapas Banjai, Kota Bandung saat dirinya berupaya menyelundupkan narkoba pada Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8 paket narkoba jenis sabu dan puluhan butir obat keras yang disembunyikan di tubuh pelaku. Seperti inilah detik-detik petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan ke dalam Lapas Banceu, Kota Bandung, Sabtu siang. Dalam rekaman video, terlihat seorang perempuan berinisial DP yang diketahui tengah hamil besar kedapatan membawa 8 paket narkoba dan 20 butir obat keras. Karena kondisi kehamilan, petugas tidak melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun body scanner, melainkan pemeriksaan manual secara teliti. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan narkoba yang disembunyikan di sekitar area payudara pelaku. Penyelundupan ini terungkap saat pemeriksaan rutin terhadap pengunjung lapas. Kalapas Banceu, Eris Ramdhani mengatakan, barang terlarang tersebut diketahui ditujukan kepada seorang warga binaan berinisial MS, narapidana kasus pencurian yang telah menjalani hukuman sekitar 1 tahun 8 bulan. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku mengaku hanya menerima titipan dari seorang di luar lapas untuk diserahkan kepada narapidana tersebut. Petugas menduga pelaku dimanfaatkan karena kondisi kehamilannya. Saat pemeriksaan berlangsung, pelaku tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun ketelitian dan kesigapan petugas akhirnya berhasil mengungkap upaya penyelundupan tersebut. Hingga saat ini, pelaku dan narapidana yang diduga sebagai penerima barang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Kasus ini telah dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk pendalaman lebih lanjut. Kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 8 paket dan 20 butir obat keras. Dibawa oleh seorang perempuan inisial DP. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat gagalkan. Itu pemeriksaan rutin seperti biasa dan itu ditujukan untuk saudara MS yang sedang ada di Lapas Banceu ini. Narapidana kasus pencurian, vonisnya 3 tahun, sudah berada di sini sekitar 1 tahun 8 bulan. MS itu ada hubungannya apa Pak? Suami atau teman? Ini lagi dalam pemeriksaan pendalaman oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung di dalam, jadi masih dalam pendalaman. Pihak Lapas Banceu menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung, petugas, maupun warga binaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor menodongkan senjata api dan lepaskan tembakan saat aksinya kepergok dan dikejar pemilik sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan situasi ramai di tengah pemukiman padat penduduk.
Inilah rekaman CCTV milik korban, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya, yakni 1 unit sepeda motor yang terparkir di luar rumah di Gang Jomblang pada Minggu siang lalu. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T, sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Dan betul saja, pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor. Namun pemilik rumah keluar untuk mengejar pelaku sehingga pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri. Akan tetapi, ditemui pada Senin siang, pemilik sepeda motor Pikih Julfikar mengaku pengejarannya terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan lalu letuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Awal kejadiannya saya lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba istri ngasih tahu lah dia ngecek CCTV di depan rumah itu ada motor kagak pergi-pergi, dicek lah CCTV awalnya. Dia ngasih tahu ya kenal nggak sama orang ini, saya bilang nggak kenal. Udah saya cuek bebek aja, pas itu malah diperhatiin lagi di CCTV itu. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari, tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia ngeluarin tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya tinggalin aja udah. Kepanikan pelaku curanmor membuat mereka meninggalkan 1 mata kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci karena masih tertancap di kunci sepeda motor. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke pemukiman penduduk, mengingat wilayah Gang Jomblang, Kelurahan Buaran Indah termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor karena sudah sering warga kehilangan sepeda motornya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Kepergok diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda akhirnya ditangkap warga di atas atap sebuah rumah. Aksi pemuda tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat warga Pancoran Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang seorang diri berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Menurut Kapolsek Pancoran, pelaku awalnya minum-minum pada malam minggu. Namun pelaku ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan warga. Belum ada indikasi untuk melakukan pencurian, baru diduga. Ya, memang ada kerusakan beberapa genteng atau asbes. Akhirnya dilakukan pergantian oleh pihak keluarga. Karena keluarga kita hubungin dan mau datang, kita pertemukan dengan pihak pemilik rumah untuk dilakukan pergantian atau kesepakatan. Demikian. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan di rumah warga, serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian juga kembali menyasar fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten, di mana kali ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri diseroni kawanan pencuri yang nekat menjebol pintu kantor pada malam hari. Akibatnya sejumlah barang berharga mulai dari alat elektronik hingga mesin rumput raib digodol pelaku. Pihak sekolah pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Nasib malam menimpa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lebak. Ruang kantor yang seharusnya aman dijebol oleh kawanan pencuri yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku masuk dengan cara merusak paksa gembok pintu utama ruangan kantor pada Minggu malam. Kondisi lingkungan sekolah yang sepi pada malam hari dimanfaatkan pelaku untuk menguras isi ruangan. Barang-barang yang hilang pun beragam, mulai dari 2 unit proyektor, mesin rumput, mesin air, hingga peralatan kantor. Bahkan stok gula dan kopi milik guru pun tak luput dari jarahan para pelaku. Total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pada Senin pagi saat para guru hendak memulai aktivitas belajar mengajar dan menemukan pintu kantor sudah dalam keadaan terbuka. Jadi tadi pagi kronologisnya Dewan Guru pas datang ke sini melihat pintu itu sudah terbuka. Begitu dicek dan diidentifikasi benda apa saja yang hilang, diantaranya mesin rumput, kemudian proyektor 2, itu proyektor yang besar dan yang mini,
kemudian ATK, terus termasuk gula kopi juga diangkut, sarung 2, sepatu, sama ini masih satu rangkaian dengan ini karena sebelumnya itu ada pompa satelit. Pompa satelit kita itu hilang juga. Nah, jadi ya kalau mungkin di total kerugian itu sekitar sampai 15 juta ini. Kerugian kita yang saat ini kita alami. Begitu. Jadi kita juga tidak tahu kejadiannya entah itu siang atau malam. Untuk petugas penjaga di sini memang belum ada kita. Itu kelemahan kita juga memang. Kenapa ya? Karena ini kan institusi resmi ya. Jadi segala sesuatu itu harus di SK-kan begitu, tidak bisa kita nunjuk semena-mena. Nah, dari awal memang kita sudah mengajukan untuk menyediakan penjaga di sini, tapi sampai saat ini masih belum ada. Kalau pencurian ini pernah terjadi sebelumnya katanya, karena kita juga sebenarnya yang standby di sini sekarang itu kan baru-baru ya, jadi baru-baru yang, tapi sebelumnya waktu ini jadi gedung penataran atau PSBB itu juga pernah katanya. Jadi di lingkungan sini memang agak rawan begitu. Pihak sekolah mengaku sudah lama mengajukan adanya petugas keamanan atau penjaga sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Kasus pencurian ini rencananya akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar para pelaku bisa segera ditangkap. Dari Lebak, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rumah dan ruang kantor sering menjadi sasaran aksi pencurian, terutama saat kondisi sepi atau pengamanan kurang maksimal. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini. Dan berikut 5 tips agar rumah atau ruang kantor tidak dimasuki maling. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan baik. Kedua, gunakan kunci ganda atau pengaman tambahan untuk meminimalkan akses paksa. Ketiga, pasang penerangan yang cukup di area luar seperti lampu teras dan juga lampu taman agar area mudah terpantau. Keempat, gunakan kamera pengawas atau sistem keamanan. Kelima atau yang terakhir, jangan meninggalkan barang berharga di tempat yang terlihat dan libatkan keamanan di area rumah atau lingkungan sekitar. Dan demikian juga pemirsa tips agar rumah atau ruang kantor tidak dimasuki maling. Ingat, dengan keamanan yang baik dan kewaspadaan bersama, resiko tindakan kejahatan dapat dikurangi. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.